warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kalian sehat pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau kalian semuanya sehat. Ya. Bu Guru, absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tahu lihat kenapa? Sakit. Kenapa? Sakit. Di Silmi sama sudah mempelajari tentang letak geografis benua Asia. di mana di situ juga kalian mempelajari tentang kondisi alam di benua Asia, ya, termasuk mengenai keadaan iklimnya, cuacanya. Kemudian juga di situ juga membahas tentang alam, di mana ada tentang alam di benua Asia ini sangat bervariasi, ya. Ada yang berupa pegunungan, kemudian dataran tinggi, lembah, kemudian di benua Asia juga banyak terdapat sungai-sungai yang besar. Nah, keadaan seperti itu tentunya akan mempengaruhi kandungan ataupun akan mempengaruhi keberadaan atau kandungan daripada sumber daya alam yang terdapat di benua Asia. Nah, melalui buku yang kalian miliki, buku pegangan yang kalian miliki, silakan kalian pahami, kalian pelajari tentang sumber daya alam di benua Asia. Nah, untuk kali ini materi mengenai sumber daya alam di benua Asia kalian diskusikan, ya. Diskusi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalau kalian sudah memahami, ya, materi dari sumber daya alam di benua Asia, kemudian jawablah, ya, pertanyaan-pertanyaan dari Bu Guru, ya. Nanti masing-masing kelompok, ya, usahakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru, ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian sumber daya alam. Jadi sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai sumber daya alam di benua Asia, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, apakah semua sumber daya alam yang terdapat di benua Asia ini langsung bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia? Ya, jelas pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan sumber daya alam apa saja yang terdapat di benua Asia. Tentunya sangat banyak sekali, ya, sumber daya alam yang terdapat di benua Asia. Dan pertanyaan yang terakhir, ya, sebutkan beberapa jenis barang tambang yang dihasilkan atau yang terdapat di benua Asia. Ya, jelas? Jelas. Nah, silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan oleh Bu Guru, ya. Masing-masing kelompok harus bisa menjawab. Ya, silakan kalian. Yang mau jawab silakan untuk jadi.
Nomor 1 dulu. Yang jawab nomor 1 siapa? Saya dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan nomor 1. Namanya siapa Mbak? Naik. Sumber daya alam adalah Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam baik fisik maupun hayati yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. ya itulah jawaban dari kelompok 2 ya. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, berikutnya Saya dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan nomor 1. Sumber daya alam yang berupa bahan tambangnya minyak bumi, batu bara, emas, timah, nikel, gas alam, dan sumber daya alam berupa hasil pertanian dan perkebunan, yaitu padi, jagung, kopi, dan tongkat. Sumber daya alam berupa hasil hutan, misalnya kayu. ya silakan. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3 ya, mengenai sumber daya alam yang berada di benua Asia? Apakah sudah betul? Betul. Ya, pertanyaan selanjutnya. Saya dari kelompok 4 menjawab nomor 2. Jawab, ada beberapa sumber daya alam yang secara langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya perikanan di laut, hasil hutan yang berupa kayu rotan. Hari ini mengenai sumber daya alam yang terdapat di benua Asia. Jadi dapat disimpulkan ya, yang pertama apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah Segala sesuatu yang berada di alam baik fisik maupun hayati yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. ya, jadi segala sesuatu yang tersedia di alam ini ya, baik itu fisik maupun non fisik atau hayati maupun non hayati yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang nomor 2, apakah semua sumber daya alam ini bisa secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia? Ada yang secara langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ada yang harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Yang bisa secara langsung memenuhi kebutuhan manusia, contohnya apa? Contohnya Perikanan di laut, hasil hutan yang berupa kayu rotan. ya, perikanan di laut ya, jadi langsung ya, ikan di laut kita tangkap langsung bisa kita konsumsi. Tapi ada beberapa jenis sumber daya alam yang harus melalui proses pengolahan. Contohnya pertanian, pertambangan ya, itu baru bisa dimanfaatkan setelah diolah terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, sebutkan jenis barang tambang yang dihasilkan di benua Asia ya. Ada jenis barang tambang yang termasuk jenis logam. Apa saja yang termasuk jenis logam? Biji besi, Iya, biji besi, biji timah ya, bauksit, emas, nikel dan lain-lain ya, banyak sekali ya. Kemudian ada yang berupa non logam. Contohnya Batu permata, batu granit, pasir, belerang, fosfat, marmer, dan kaolin. batu permata, batu belerang, ya, pasir, ya, dan lain-lain. Ya. Dan yang ketiga adalah jenis bahan tambang yang berupa bahan bakar, itu minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi, gas alam dan batu bara. Ya, itulah beberapa materi yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian semua jelas dan paham ya. Nah, untuk materi yang akan datang silahkan kalian pelajari
persebaran sumber daya alam di benua Asia. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, diskusi kali ini kita tutup ya dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin.